Hai teman-teman, balik lagi di channel Jadi Bisa. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget kerja keras, banting tulang siang malam, tapi kok ya uang selalu habis di tengah jalan? Kayaknya tiap bulan gaji cuma numpang lewat doang, numpang mampir sebentar di rekening, terus lenyap entah kemana. Rasanya kok cuma kerja buat bayar tagihan aja ya? Tapi anehnya, di sisi lain, kita lihat ada orang-orang tertentu yang kelihatannya santai, hidupnya enjoy, tapi kok malah makin lama makin kaya. Asetnya nambah terus, bisnisnya makin besar, liburan terus. Kenapa bisa gitu ya? Apa mereka punya rahasia tersembunyi? Nah, di video ini, kita akan bongkar tuntas 7 cara jadi kaya yang sebenarnya nggak pernah diajarkan di sekolah. Iya, sekolah kita mungkin pinter ngajarin rumus fisika atau sejarah, tapi soal gimana caranya ngelola uang biar jadi kaya itu jarang banget. Ini bukan tentang cara jadi kaya instan ya teman-teman, nggak ada pil ajaib atau jalan pintas. Tapi, 7 poin ini dijamin bisa bantu kamu membangun pondasi keuangan yang kuat. Bahkan bisa bikin kamu bebas finansial di masa depan. Jadi, pastikan kamu simak video ini sampai habis karena poin terakhir bisa jadi penentu utama masa depan keuangan kamu. 1. Ubah mindset kaya itu. Dibangun, bukan ditunggu. Oke, mari kita mulai dari fondasi paling dasar mindset adalah, banyak banget orang punya mindset kayak gini, kalau rezeki mah nggak kemana-mana, udah diatur Tuhan, atau nunggu hoki aja deh siapa tahu dapat undian atau warisan. Padahal, faktanya, kekayaan itu dibangun. Bukan cuma ditunggu. Coba deh kita bedah sedikit perbedaannya. Orang pada umumnya yang kebanyakan cuma kerja keras, mereka mikirnya gini. Gimana caranya saya bisa kerja lebih keras lagi buat dapetin uang lebih banyak? Mereka fokus pada pertukaran waktu dan tenaga mereka dengan uang. Sedangkan orang kaya, mindsetnya beda jauh. Mereka mikir gimana caranya uang saya ini bisa bekerja buat saya. Mereka fokus pada menciptakan sistem atau aset yang bisa menghasilkan uang, bahkan saat mereka tidur sekalipun. Jadi, mulai sekarang, yuk ubah cara berpikir kita. Fokus bukan cuma pada kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Ingat ya, kerja keras itu penting, itu modal awal kita untuk bertahan hidup. Tapi kalau kamu mau membangun kekayaan, kerja cerdas, dan mindset yang benar itu jadi kunci. Kerja keras right arrow, cukup untuk bertahan hidup, survival. Kerja cerdas plus mindset benar right arrow, bisa membangun kekayaan, wealth creation. 2. Kuasai manajemen uang pribadi. Sekarang, pertanyaan jujur nih buat kamu. Coba jawab dalam hati, kamu tahu nggak, kemana aja uangmu pergi setiap bulan? Atau setiap gajian, tiba-tiba udah mepet akhir bulan aja, terus bingung uangnya kemana? Nah ini dia rahasia orang kaya. Mereka tahu persis kemana uang mereka mengalir. Mereka punya anggaran, catatan pengeluaran yang rapi. Dan yang paling penting, mereka punya tujuan keuangan yang jelas. Mereka tahu berapa yang masuk, berapa yang keluar, dan berapa yang harus dialokasikan untuk masa depan. Belajar budgeting itu hukumnya wajib. Ini bukan cuma buat yang gajinya pas-pasan, tapi buat semua orang. Salah satu rumus yang paling populer dan mudah diaplikasikan adalah rumus 50/30/20. 50% untuk kebutuhan, needs. Ini buat biaya hidup esensial kamu. Makanan, sewa, cicilan rumah, transportasi, tagihan listrik, air, internet. Pokoknya yang kalau nggak ada, hidup kamu jadi susah. 30% untuk keinginan, wants. Nah ini, buat hiburan, nongkrong di kafe, beli baju baru, langganan streaming, ads, liburan. Boleh kok, tapi ada porsinya. 20% untuk menabung dan investasi, savings dan investments. Ini porsi paling penting buat masa depan kamu. Tabungan darurat, dana pensiun, atau investasi. Tips cepat buat pemula, cek pengeluaran harian selama seminggu. Coba deh jujur sama diri sendiri. Catat semua pengeluaran kamu, bahkan yang kecil sekalipun. Selama 7 hari. Lacak pakai aplikasi atau catatan manual. Banyak aplikasi keuangan gratis yang bagus, kayak Spendi, Wallet, atau bahkan pakai fitur spreadsheet di ponselmu. Kalau suka manual, buku catatan juga oke. Cari tahu mana yang bocor, dan tutup. Setelah seminggu, kamu akan kaget melihat kemana uangmu bocor. Bisa jadi karena kopi mahal setiap hari, atau langganan yang nggak terpakai. Identifikasi dan cari cara buat menutup kebocoran itu. 3. Bangun sumber penghasilan ganda. Oke, sekarang poin ketiga, ini penting banget untuk keamanan finansial kamu. Membangun sumber penghasilan ganda. Coba bayangkan, kalau kamu cuma punya satu sumber penghasilan, misalnya cuma dari gaji kantoran aja, itu resiko banget. Kalau sampai amit-amit kehilangan pekerjaan, kamu langsung jatuh, finansial langsung berantakan. Orang kaya itu nggak cuma punya satu sumber penghasilan, mereka punya multiple income streams. Mulai dari gaji utama, bisnis sampingan, hasil investasi, sewa properti, royalti dari karya, konten digital, sampai bahkan dari hobi yang dibayar. Mereka paham, semakin banyak keranjang pemasukan, semakin aman finansial mereka. Contoh konkretnya,
Misalnya kamu kerja kantoran, tapi di weekend atau malam hari kamu jualan online. Bisa jualan makanan, fashion, atau produk digital. Atau kamu punya skill desain grafis, kamu bisa buka jasa freelance di platform-platform seperti Upwork atau Fiverr. Mungkin kamu hobi menulis, bisa coba jadi content writer paruh waktu atau mulai blog yang bisa dimonetisasi. Pelan-pelan aja. Mulai dari satu tambahan income yang kecil. Dari situ, siapa tahu bisa berkembang jadi bisnis besar yang bahkan bisa menghasilkan passive income, uang yang terus masuk tanpa perlu kamu tukar dengan waktu dan tenaga secara aktif. 4. Kendalikan gaya hidup, jangan terjebak lifestyle inflation. Ini nih, penyakit kebanyakan orang lifestyle inflation. Pernah nggak sih kamu ngerasain, pas gaji naik, bukannya tabungan makin banyak, malah pengeluaran yang ikutan naik. Dulu naik motor, sekarang buru-buru kredit mobil baru. Dulu makan nasi goreng di warung, sekarang tiap minggu wajib nongkrong di kafe fancy, dengan harga selangit. Tanpa sadar, saat penghasilan kita bertambah, kita jadi tergoda untuk menaikkan standar gaya hidup kita. Kita merasa pantas untuk punya ini itu. Padahal, ini adalah jebakan terbesar, yang bisa bikin kamu susah jadi kaya. Kamu jadi budak pengeluaran. Karena uangmu habis hanya untuk mengejar gengsi dan barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu kamu butuhkan. Ingat ya teman-teman, orang kaya itu bukan yang paling banyak belanja. Atau paling banyak pamer harta. Justru mereka itu yang paling banyak nyisihin uangnya buat aset yang produktif. Mereka tahu mana prioritasnya. Beberapa tipsnya, tahan diri beli barang mewah kalau kamu belum punya aset produktif yang stabil. Prioritaskan dulu investasi dan membangun kekayaan. Boleh reward diri, asal setelah kewajiban keuangan terpenuhi. Setelah dana darurat aman, investasi jalan, baru deh boleh sesekali memanjakan diri. Tapi tetap dengan porsi yang wajar. Gaya hidup hemat bukan berarti pelit. Itu artinya, kamu sadar prioritas. Kamu menghargai uang hasil kerja kerasmu. Dan kamu punya tujuan keuangan yang lebih besar dari sekadar kepuasan sesaat. 5. Mulai investasi, jangan tunggu kaya. Dulu. Nah, poin kelima ini sering banget jadi salah paham investasi ya. Banyak banget yang bilang, nanti aja deh investasi, nunggu uangnya banyak dulu, atau investasi itu cuma buat orang kaya. Padahal, justru sebaliknya, investasi itu adalah alat paling powerful buat bikin kamu jadi kaya. Ingat konsep uang bekerja buat kamu. Nah, investasi inilah caranya. Uangmu akan berkembang dan menghasilkan uang lagi, dan lagi, melalui kekuatan bunga berbunga atau compounding interest. Coba deh bayangkan perbandingannya. Orang A nggak investasi. Uangnya tetap segitu-gitu aja, bahkan tergerus inflasi. Orang B investasi Rp100.000 per bulan secara rutin dari usia muda, misalnya 20 tahun, selama 10 tahun. Orang C baru mulai investasi di usia 35 tahun dengan jumlah yang sama. Pada akhirnya, uang orang B akan jauh lebih banyak daripada orang C, meskipun jumlah yang diinvestasikan sama. Kenapa? Karena kekuatan waktu dan compounding interest. Kamu bisa mulai dari yang paling sederhana dan relatif aman, reksadana pasar uang. Reksadana indeks, atau kalau mau sedikit lebih agresif, bisa pelajari saham atau emas. Bahkan, properti kecil-kecilan pun bisa jadi investasi. Tips investasi untuk pemula, belajar dasar investasi, jangan cuma ikut-ikutan atau FOMO, fear of missing out. Pahami dulu risiko dan potensi untungnya. Banyak sumber belajar gratis di internet, gunakan aplikasi yang terpercaya dan terdaftar OJK. Pastikan platform yang kamu gunakan aman dan diawasi oleh regulator. Mulai kecil, yang penting rutin. Nggak perlu nunggu punya uang jutaan. Mulai dengan Rp100.000 atau Rp200.000 setiap bulan. Yang penting adalah konsistensi dan disiplin. 6. Perbanyak ilmu dan skill. Poin ke-6 ini adalah aset paling berharga yang nggak bisa diambil siapapun dari kamu, ilmu dan skill-skill. Uang bisa habis, barang mewah bisa rusak, tapi skill dan ilmu yang nempel di kepala kamu, itu aset yang akan terus menghasilkan dan berkembang. Orang kaya itu nggak pernah berhenti belajar. Mereka haus ilmu. Mereka rutin membaca buku, ikut seminar, ikut kelas online atau offline. Bahkan belajar langsung dari mentor yang sukses. Mereka paham, semakin banyak ilmu dan skill yang mereka punya, semakin besar nilai jual mereka. Dan semakin banyak peluang yang bisa mereka ciptakan. Bahkan skill yang kelihatannya sepele, kayak public speaking, kemampuan negosiasi, atau digital marketing, itu bisa nambahin income kamu berkali-kali lipat. Ini bukan cuma soal gelar akademis, tapi soal pengetahuan dan kemampuan praktis yang bisa kamu terapkan. Rekomendasi untuk kamu, baca satu buku finansial atau pengembangan diri setiap bulan. Banyak buku bagus yang bisa mengubah cara pandang kamu. Ikuti webinar atau kursus online. Sekarang banyak banget platform yang nawarin kursus gratis atau berbayar dengan harga terjangkau. Manfaatkan itu. Belajar dari pengalaman orang lain. Cari mentor. Atau minimal ikuti cerita sukses orang-orang di bidang yang kamu minati. Apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka membangunnya? 7. Main jangka panjang, konsisten dan sabar.
Oke teman-teman, kita sampai di poin terakhir dan ini adalah yang paling penting dari semuanya, main jangka panjang konsisten dan sabar. Dad, seringkali kita lihat orang yang cepat kaya, tapi biasanya juga cepat jatuh. Kenapa? Karena mereka nggak membangun fondasinya dengan benar. Mereka mencari jalan pintas, atau cuma mengandalkan keberuntungan sesaat. Tapi, orang yang benar-benar membangun kekayaan sejati, mereka itu sabar. Mereka terus menanam benih, menyiramnya setiap hari, dan menunggu dengan sabar sampai benih itu tumbuh besar dan berbuah. Mereka fokus pada proses, bukan hasil instan. Membangun kekayaan itu bukan sprint, tapi maraton. Akan ada saatnya kamu merasa lelah, merasa nggak ada kemajuan, bahkan mungkin ingin menyerah. Tapi, kalau kamu bisa tahan godaan hidup konsumtif hari ini, kalau kamu bisa konsisten menabung dan investasi, kalau kamu bisa terus belajar, maka kamu pasti akan menikmati hidup bebas finansial di masa depan. Ini adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Nikmati setiap prosesnya, setiap pembelajaran, dan setiap kenaikan asetmu, sekecil apapun itu. Orang biasa mikir harian, orang sukses mikir tahunan. Jadi teman-teman, bagaimana? Ternyata cara jadi kaya itu bukan rahasia yang disimpan rapat-rapat kan? Ini adalah pola, adalah sistem. Dan semua orang bisa melakukannya. Asal kita mau belajar, mau konsisten, dan yang paling penting, nggak buru-buru nyerah di tengah jalan. Sekarang giliran kamu nih. Dari 7 poin tadi, langkah mana yang mau kamu mulai duluan? Mungkin mau mulai catat pengeluaran. Atau mau mulai alokasi 20% gajimu buat investasi. Tulis di kolom komentar ya. Aku penasaran banget, apa insight dan rencana kamu setelah nonton video ini? Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, subscribe kalau kamu belum, dan yang paling penting, share ke teman atau keluarga kamu yang mungkin butuh semangat finansial juga. Siapa tahu video ini bisa jadi pemicu perubahan positif buat mereka. Sampai ketemu di video